Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah struktur pelat dan rangka beton. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana membangun diagram interaksi PM kolom dengan menggunakan MS Excel. Pembelajaran materi ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama hanya akan menjelaskan uraian formula-formula yang akan digunakan dalam implementasi pada Microsoft Excel. Bagian kedua akan menguraikan praktek pembuatan grafik interaksi tersebut dengan Excel, dan pada bagian ketiga akan berisi contoh soal pemakaian diagram interaksi PM dalam perencanaan kolom secara grafis. Perhatikan gambar 1 yang memperlihatkan penampang kolom persegi. Dalam gambar terlihat jelas ukuran atau dimensi penampang, yaitu lebar B dan tinggi H, serta tulangan yang terpasang di dalamnya, yaitu A aksen S dan AS. Penempatan tulangan seperti dalam gambar tentu saja harus ditetapkan posisinya. Dalam hal ini, posisi tulangan A aksen S dan AS ditempatkan simetris dan sama besar, yaitu sejarak D aksen dari serat terluar penampang. Sementara jarak antar tulangan dinotasikan sebagai gamma kali H. Sedangkan tinggi efektif penampang kolom dinotasikan dengan D, yang diartikan sebagai jarak yang diukur dari titik berat tulangan tarik AS ke serat tekan terluar penampang kolom. Selanjutnya kita definisikan D aksen sama dengan H dikurangi gamma kali H dibagi 2, seperti disajikan dalam persamaan 1. Kemudian kita sederhanakan bentuknya menjadi H kali 1 min gamma dibagi 2. Ruas kanan persamaan 1 kita buat menjadi tidak berdimensi dengan memindahkan H ke ruas kiri, atau dengan cara lain, persamaan tersebut kita bagi dengan H. Persamaan 1 sekarang menjadi D aksen per H sama dengan setengah kali 1 min gamma. Berikutnya kita formulasi nilai D, yaitu sama dengan H min D aksen. Persamaan ini kita bagi dengan H untuk mendapatkan format D aksen per H pada ruas kanan persamaan. Sehingga persamaan menjadi D per H sama dengan 1 min D aksen per H. Substitusi nilai D aksen per H dari persamaan 1 sehingga diperoleh D per H sama dengan setengah kali 1 plus gamma. Kita beralih ke gambar 2 yang menyajikan variasi regangan penampang kolom akibat beban kombinasi yang bekerja. Bila garis tebal pada diagram mewakili diagram regangan kondisi balance, atau dengan kata lain tinggi C sama dengan CB, maka ada peluang nilai C kurang dari CB dan juga C lebih besar dari CB. CB diformulasikan sebagai 600 dibagi 600 plus FY kali D. Identik dengan sebelumnya, persamaan kita bagi dengan H dan menghasilkan CB per H sama dengan 600 dibagi 600 plus FY kali setengah kali 1 plus gamma seperti disajikan dalam persamaan 3. Dari diagram regangan yang telah dijelaskan, sejatinya juga menghasilkan tegangan F aksen S dan Fs, yaitu hasil kali regangan dengan modulus elastisitas bajanya senilai 200.000 MPa. Hal ini tercermin dengan munculnya angka 600 dalam persamaan 4 dan 5 untuk F aksen S dan Fs. Persamaan F aksen S dan Fs mengandung parameter C, D aksen, dan D, yang selanjutnya diubah ke dalam format C per H, D aksen per H, dan D per H. Dua parameter terakhir nilai-nilainya sudah diperoleh pada persamaan 1 dan 2. Sehingga F aksen S sama dengan 600 kali C per H dikurangi setengah kali 1 min gamma dibagi C per H. Dan nilainya
tidak boleh lebih besar dari Fy. Demikian juga untuk Fs, nilainya diperoleh sebesar 600 kali setengah kali 1 plus gamma dikurangi C per H dibagi C per H, lebih kecil atau sama dengan Fy. Pada pembelajaran sebelumnya telah diperoleh bahwa kapasitas tahanan maksimum penampang kolom dengan beban kombinasi yang bekerja diberikan sebagai Pn sama dengan 0,85 kali F aksen C kali A kali B ditambah A aksen S kali F aksen S dikurangi AS kali Fs. Sedangkan kapasitas maksimum penampang hanya akibat beban aksial tekan yang bekerja dinyatakan sebagai P0 sebesar 0,85 F aksen C kali Ag min AST ditambah AST kali Fy. Persamaan Pn selanjutnya disederhanakan dengan memecah menjadi 3 komponen yang kita sebut sebagai Pn1, Pn2, dan Pn3. Persamaan ini selanjutnya dimodifikasi sedemikian rupa sehingga nilai-nilai yang ada di ruas kanannya menjadi tidak berdimensi atau dimensionless. Kita lihat Pn1. Pn1 sama dengan 0,85 F aksen C kali A kali B. Pertama-tama parameter A kita ubah ke dalam parameter C dengan mengalikannya dengan koefisien beta 1. Selanjutnya, B kita hilangkan dan mengganti format C menjadi C per H. Untuk itu, kedua ruas persamaan kita bagi dengan B kali H. Sehingga persamaan menjadi Pn1 dibagi BH sama dengan 0,85 F aksen C beta 1 kali C kali B dibagi BH. BH di ruas kiri kita notasikan sebagai Ag. Selanjutnya, ruas kanan persamaan kita jadikan tidak berdimensi. Untuk itu, nilai F aksen C kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga memberikan persamaan 6 berubah menjadi Pn1 dibagi F aksen C Ag sama dengan 0,85 beta 1 kali C per H. Komponen Pn berikutnya yaitu Pn2 sama dengan A aksen S kali F aksen S. Agar bisa dijumlahkan dengan Pn1, maka ruas kiri persamaan harus memiliki format yang sama dengan persamaan 6, yaitu dibagi dengan F aksen C kali Ag. Dengan demikian, ruas kanan juga dibagi dengan F aksen C Ag. Kita ketahui bahwa A aksen S setara dengan setengah kali AST. Kita substitusi nilai ini dalam ruas kanan persamaan. Selanjutnya, kita introduksi notasi rho G sebagai ganti AST dibagi Ag, sehingga diperoleh bentuk akhir komponen 2 menjadi Pn2 dibagi F aksen C Ag sama dengan setengah rho G kali F aksen S dibagi F aksen C. Seperti disajikan dalam persamaan 7, dan lagi persamaan ini ruas kanannya juga tidak berdimensi. Identik dengan Pn2, komponen 3 menjadi Pn3 dibagi F aksen C Ag sama dengan min setengah rho G kali Fs dibagi F aksen C seperti terlihat dalam persamaan 8. Demikian pula dengan P0, diubah bentuknya menjadi P0 dibagi F aksen C Ag yang menghasilkan 0,85 kali 1 min rho G ditambah rho G kali Fy dibagi F aksen C seperti disajikan dalam persamaan 9. Hal yang sama untuk Mn juga dapat diperoleh. Kapasitas tahanan momen maksimum kolom yaitu Mn sama dengan 0,85 F aksen C kali A kali B kali H per 2 min A per 2 ditambah A aksen S F aksen S kali H per 2 min D aksen ditambah AS kali Fs kali D min H per 2. Identik dengan Pn,
Kita pecah persamaan Mn menjadi 3 komponen seperti sebelumnya, yaitu Mn1, Mn2, dan Mn3. Mn1 sama dengan 0,85 F aksen C A kali B kali H per 2 min A per 2. Parameter A dalam persamaan ini kita ubah ke dalam beta 1 kali C. Terlihat ruas kanan akan membentuk parameter C kuadrat. Kita manipulasi B dan mengubah format C kuadrat menjadi C per H kuadrat. Maka kedua ruas persamaan kita bagi dengan B kali H kuadrat. Selanjutnya, bentuk B kali H kuadrat kita ganti dengan AG kali H. Lagi, supaya ruas kanan tidak berdimensi, F aksen C kita pindah ke ruas kiri sehingga komponen 1 menjadi Mn1 dibagi F aksen C AG kali H sama dengan 0,85 beta 1 kali C per H kali setengah kali 1 min beta 1 C per H. Seperti disajikan dalam persamaan 10. Identik untuk komponen yang lain, persamaan harus memiliki format yang sama sehingga dapat dijumlahkan. Karena itu, komponen 2 memberikan Mn2 dibagi F aksen C AG H sama dengan setengah Rho G kali F aksen S dibagi F aksen C kali setengah gamma yang ureannya dapat dilihat dalam persamaan 11. Dan komponen 3 bisa dilihat ureannya dalam persamaan 12 yang memberikan hasil akhir Mn3 dibagi F aksen C AG kali H sama dengan setengah Rho G kali Fs dibagi F aksen C kali setengah gamma. Persamaan-persamaan yang telah diuraikan dalam slide sebelumnya selanjutnya dirangkum sebagai berikut. Ada 10 buah persamaan yang diperoleh akan kita gunakan dalam membuat formula dalam sel lembar kerja Excel. Dalam desain penampang beton bertulang, parameter yang dapat ditentukan lebih awal adalah mutu bahannya, yaitu F aksen C dan Fy. Sedangkan penempatan tulangan mengikuti ketentuan standar terutama mengenai tebal selimut beton, diameter bagel, dan diameter tulangan pokok yang digunakan. Hal ini memberikan gamma bervariasi antara 0,6 dan 0,9. Perhatikanlah persamaan-persamaan tersebut. Persamaan 1 kita selesaikan lebih dahulu karena nilainya hanya tergantung pada Fy dan gamma yang ditetapkan. Selanjutnya, buatlah tabel dalam lembar kerja Excel dengan menempatkan Rho G pada kolom pertama, kemudian variabel bebas C per H pada kolom kedua. Kemudian diurut persamaan 2 sampai 9 masing-masing pada kolom 3 sampai dengan kolom 10 di dalam tabel. Hasil perhitungan persamaan 1 atau CB per H disajikan ke dalam tabel yaitu pada kolom 2 pada sel baris tengah sel Rho G atau lihat sel yang berwarna kuning dalam tabel sebagai contoh. Sel dengan warna hijau adalah sel yang dapat diisi atau variabel input dan nilainya diatur sedemikian yaitu lebih kecil dari nilai CB per H dan lebih besar dari CB per H. Sedangkan sel yang warna putih adalah sel yang mengandung formula-formula yang disajikan dalam rangkuman di atas. Sel kolom 11 merupakan penjumlahan sel kolom 5, 6, dan 7. Sedangkan sel kolom 12 sama dengan jumlah sel kolom 8, 9, dan 10. Jadi pada masing-masing sel baris yang sama ditulis formulasinya, kemudian dikopi ke sel baris yang lain. Selanjutnya, pada bagian baris akhir Rho G, sisipkan formula P0 dan nilainya diletakkan pada kolom 11 dan isikan nilai 0 pada kolom 12 baris tersebut. Setelah tabel untuk Rho G sama dengan 1% selesai, kopikan seluruh sel ke bawah dan ganti nilai Rho G sama dengan 2%. Ulangi proses ini sampai dengan Rho G sama dengan 8%. Selanjutnya, plot sel kolom 12 pada sumbu X dan sel kolom 11 pada sumbu Y.
yang akan menghasilkan grafik interaksi PN dan MN kolom. Batasi akses kedua sumbu lebih besar atau sama dengan 0. Demikian untuk pengantar membuat grafik interaksi PM dengan Excel. Pada video berikutnya, kita akan mempraktikkan apa yang diuraikan dalam video ini. Terima kasih atas kesediaannya menonton video ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada bagian kedua.